Jumpa lagi dalam pembelajaran pengantar teologi sistematika. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukses, dan dalam keadaan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita belajar tentang alasan-alasan penulisan Perjanjian Baru. Alasan penulisan Perjanjian Baru itu ada dua bagian besar. Yang pertama ada alasan umum dan ada alasan yang khusus. Alasan-alasan yang umum itu adalah yang pertama, yaitu ketetapan. Ketetapan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap ide, setiap pemikiran, setiap informasi yang disampaikan oleh seseorang pada zaman itu, maka untuk memastikan kebenarannya harus diuji dengan Alkitab. Nah, itulah sebabnya maka Alkitab perlu ditulis sehingga dapat menguji atau sebagai alat uji menjadi standar bagi pendapat seseorang, dan ini menjadi ketetapan. Yang kedua tentang penyebaran. Tulisan-tulisan dapat disebarkan dengan mudah. Itulah sebabnya kitab suci itu harus dituliskan. Sehingga setiap orang dapat mendengarkan dengan baik, mendapat informasi yang baik, mendapatkan informasi yang lengkap tentang keselamatan dan tentang berita Yesus Kristus. Yang ketiga, tentang pemeliharaan. Pemeliharaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ingatan dapat salah. Ingatan bisa keliru. Bahkan manusia bisa mati. Tetapi salinan kitab suci, tulisan-tulisan dari zaman dahulu kala, tetap ada hingga sekarang ini. Sehingga penulisan Perjanjian Baru itu sangat dibutuhkan. Itulah alasan-alasan penulisan Alkitab Perjanjian Baru secara umum. Dan bagian yang kedua, alasan yang khusus. Nah, alasan yang khusus ini sendiri juga memiliki 4 bagian. Yang pertama, keperluan gereja mula-mula. Gereja membutuhkan berita yang tetap. Gereja membutuhkan Injil yang tetap. Itulah sebabnya harus ditulis, supaya tidak bisa diubah-ubah. Yang kedua, bahwa banyak ajaran yang salah. Dari sejak gereja mula-mula, dari abad-abad pertama, ajaran yang sesat itu sudah sangat banyak. Dan itulah sebabnya untuk dapat mengantisipasi, bahkan untuk bisa meredam berkembangnya ajaran yang salah itu, maka dibutuhkan yang namanya kitab suci. Dituliskanlah kitab suci itu. Sehingga ini kemudian menjadi alat untuk meluruskan ajaran-ajaran yang salah. Dan ada banyak orang yang akhirnya bisa kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, bahwa adanya pengutusan misionaris. Misionaris butuh pegangan. Misionaris harus menyampaikan Injil yang sesungguhnya. Dan karena itu diperbanyaklah Alkitab ini, diperbanyaklah kitab-kitab suci ini, sehingga misionaris bisa tetap menyampaikan apa yang menjadi berita yang sesungguhnya tanpa menambah dan tanpa menguranginya. Dan yang keempat, adanya aniaya dari pemerintah bersifat politis. Dari gereja mula-mula, bahkan dari zaman Tuhan Yesus sendiri, memang aniaya itu sudah ada. Itulah sebabnya kalau kitab suci ini tidak dituliskan, maka semua berita itu, berita keselamatan itu bisa hilang. Dibawa oleh rasul yang meninggal, yang mati, dibawa oleh nabi-nabi, dibawa oleh jemaat mula-mula, dan akhirnya itu tidak sampai pada kita. Tetapi puji Tuhan bahwa hari ini kita masih memegang kitab suci, kitab Perjanjian Baru.
karena memang itu sudah dituliskan bagi kita supaya diteruskan, dan kita berterima kasih kepada mereka yang sudah menuliskannya. Demikianlah untuk kedua alasan ini. Alasan umum dan alasan khusus. Dan di pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang kanon. Jangan lewatkan. Bagaimana kitab suci itu dianggap benar? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Apa yang menjadi indikatornya? Sehingga sebuah kitab suci dapat dianggap benar. Dan karena itu, teruslah belajar. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Shalom.